Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam Ini Budi Podcast bersama saya Budidaya Kurniawan. Di hari-hari ini bisa jadi sejarah seperti debu, juga seperti asap yang datang dan pergi tanpa meninggalkan kesan apapun bagi banyak orang. Namun sejarah bisa juga seperti lilin yang terus menyala di telan zaman. Salah satu sejarah yang sebenarnya sudah lama terjadi, namun hampir terlupakan, adalah sejarah yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kabupaten yang gemah ripah Loh Jinawi ini menyimpan kisah duka juga heroik terjadi pada tahun 1953 di Kurau, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kisah itu kini abadi di Taman Makam Pahlawan Tuntung Pandang, tak jauh dari kota Pelaihari, ibu kota Kabupaten Tanah Laut. Di Taman Makam Pahlawan ini terbaring puluhan pahlawan. Salah satu dari pahlawan di Taman Makam Pahlawan itu adalah Matilda Patlayari. Makam Matilda berada di bagian kanan ketika kita memasuki Taman Makam Pahlawan Tuntung Pandang di Pelaihari. Makam Matilda agak mencolok dibandingkan yang lainnya karena selain terpisah, nisannya pun berbeda. Matilda punya cerita yang luar biasa di masa silam dan mungkin terlupakan. Matilda adalah istri dari Adrianus Patlayari yang berpangkat agen polisi 2 bertugas di pos polisi di Kurau ketika itu masuk Kewedanaan Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Di asrama, Matilda tinggal bersama polisi-polisi yang lain dan keluarga yang lain. Matilda memiliki 3 anak. Ada Alexander berumur 9 tahun, Ludwig 6 tahun, dan Max 2,5 tahun. Dan ketika itu, Matilda sedang mengandung anaknya yang keempat. Pada hari Rabu dini hari, 23 September 1993, Adrianus, suami Matilda, bangun lalu mengambil air di sumur. Ketika itu sumber air bersih masih sangat sulit dan harus menggunakan air dari sumur. Matilda ikut bangun mendampingi suaminya. Anak-anaknya masih tertidur pulas. Tiba-tiba sebanyak 50 orang anggota Kesatuan Rakyat yang Tertindas pimpinan Ibnu Hajar menyerang pos polisi di Kurau. Penyerangan itu dipimpin oleh Suwandi. Sebanyak 50 orang laskar itu menghamburkan peluru ke arah asrama polisi. Matilda kaget, polisi yang lain pun kaget. Di pos polisi itu tinggal dan bertugas 5 orang polisi yang lain. Serangan itu membabi buta. 5 polisi terdesak. Serangan yang dilakukan oleh 50 orang anggota itu menjadi berlangsung tidak seimbang. 5 anggota polisi itu pun tewas. Matilda berinisiatif masuk ke dalam kamar, mengambil senjata jenis Moser milik suaminya, lalu melakukan perlawanan dan menembak ke arah para pemberontak yang menyerang pos polisi. Tembakan Matilda mengenai Suwandi yang rubuh dihantam peluru dan timah panas. Adrianus mencoba menolong istrinya, namun malam Adrianus tertembak. Begitu juga dengan Matilda. Matilda tewas di pos polisi bersama 4 orang anaknya, termasuk 1 orang anaknya yang masih dalam kandungan. Para pemberontak kemudian membumi hanguskan asrama polisi itu.
Jenazah Matilda dan 4 orang anaknya juga suaminya ikut terbakar di pos polisi itu. Keberanian Matilda menginspirasi banyak orang, antara lain menginspirasi Nyonya H.L. Sukanto yang pada 17 Agustus 1949 mendirikan organisasi bernama Bayangkari, organisasi yang beranggotakan seluruh istri anggota-anggota polisi. Kini keberadaan Matilda dengan perjuangannya dan kisah hidupnya yang berakhir tragis itu abadi di Taman Makam Pahlawan Tuntung Pandang dan tidak bisa dipisahkan dengan Kota Pelahari dan Kabupaten Tanah Laut hingga kini. Selain bersemayam di Taman Makam Pahlawan, namanya diabadikan menjadi sebuah nama bandara di Saumlaki, tempat kelahirannya. Demikian konten Ini Budi Podcast kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan Ini Budi Podcast. Teman-teman yang ingin like, subscribe, komen, dan share silahkan. Sampai berjumpa lagi dalam Ini Budi Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.